Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastuti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Undiksa, di mana masa penerimaan mahasiswa baru sudah mulai dilakukan dan berbagai persiapan tentu harus dilakukan oleh para calon mahasiswa. Tidak hanya hal-hal yang bersifat administratif maupun akademik, tetapi juga harus pintar-pintar nih menyiapkan mental mereka untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, untuk Bincang Undiksa kali ini kita bakal membahas seputar persiapan mental memasuki perguruan tinggi dengan narasumber yang luar biasa. Ini ada Dewa Ayu Putri Handayani SPSI MSc ya, di mana beliau ini juga adalah salah satu dosen di Universitas Pendidikan Ganesha. Kalau Juni sih biasanya manggil Kak Putri ya. Halo Kak Putri. Halo, halo Juni, apa kabar? Baik, kabar sehat. Kak Putri sehat selalu ya. Iya, sehat, semangat juga nih. Iya, oke. Makasih lo sudah mau kita undang untuk jadi narasumber untuk membahas seputar bagaimana mempersiapkan mental memasuki perguruan tinggi ya, meskipun daring ya Kak Putri ya. Iya, siap. Aku yang senang diundang nih. Iya, oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Putri ya, sebelum mahasiswa atau calon mahasiswa memasuki perguruan tinggi, persiapan apa sih sebenarnya yang harus mereka lakukan sebelum masuk ke dunia perkuliahan? Nah, seperti sebenarnya tadi Juni sudah sempat menyinggung sedikit ya. Jadi kalau kita ke perkuliahan itu tentu ada hal yang berbeda dari SMA maupun SMP ya. Jadi agak berbeda nih kondisinya. Sehingga ada butuh persiapan khusus yang memang diperlukan oleh calon mahasiswa untuk bisa survive istilahnya di perguruan tinggi. Nah, kalau bisa dikategorikan gitu ya. Jadi ada dua persiapan pastinya. Yang pertama persiapan fisik. Nah, persiapan fisik tentunya adalah terkait dengan hal-hal administratif, kemudian juga kelengkapan-kelengkapan kuliah, dan segala macam hal yang memang dibutuhkan untuk kuliah. Tapi ada satu lagi yang tidak kalah penting, yaitu persiapan mental. Nah, persiapan mental itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan persiapan mental gitu ya? Tentunya yang pertama adalah kesiapan untuk bisa menyesuaikan diri dengan situasi belajar yang baru ya, karena di SMP, SMA, mungkin SD itu berbeda sekali suasana belajarnya dengan di kuliah. Sehingga persiapan mental dalam hal ini khususnya adalah untuk bisa menyesuaikan diri. Dan yang kedua adalah untuk bisa bertahan di berbagai tantangan atau rintangan yang ada. Karena kuliah kan tantangannya lumayan ya Juni ya. Benar. Jadi bagaimana kita bisa bertahan dan kemudian mencapai prestasi tertinggi di perkuliahan. Jadi itu yang dimaksud dengan mental itu, menyesuaikan diri dan juga bertahan gitu Juni. Oke, nah mental seperti apa yang harus dimiliki nih oleh calon mahasiswa yang akan memasuki dunia perkuliahan biar mereka tuh nggak shock nih baru-baru masuk kuliah jadi linglung, nggak tahu mau ngapain gitu. Ya, tentunya kesiapan mental yang harus dimiliki adalah kemampuan untuk tahan banting. Ya, tahan banting mungkin dalam psikologi itu istilahnya adalah resiliensi. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, kita bangkit lagi. Kita nggak menyerah dan kita mencoba untuk berusaha lagi. Gitu ya, karena dalam perkuliahan tentu banyak sekali mungkin hal-hal yang tidak mengenakan mungkin yang kita temui. Tetapi sebenarnya itu adalah bagian dari pembelajaran, proses belajar kita. Contoh misalnya, nilainya nggak sesuai harapan, atau mungkin dimarahin sama dosen. Nah, itu tentu hal-hal yang tidak kita sukai. Tapi kemudian dibutuhkan upaya dari diri kita, motivasi dari dalam diri kita untuk bangkit lagi, untuk kemudian berjuang lagi, dan akhirnya mencapai hal-hal yang kita inginkan di kuliah. Nah, itu yang pertama adalah tahan banting. Kemudian yang kedua adalah open-mindedness. Artinya adalah kemampuan untuk membuka cakrawala kita untuk terus belajar. Karena di dalam perkuliahan itu ada banyak hal yang perlu kita pelajari. Kita memiliki ruang yang sangat besar untuk bisa mendapatkan suatu pengetahuan, suatu ilmu, suatu skill-skill baru. Itu semua ada di perkuliahan. Nah, sehingga kalau kita memiliki keterbukaan, ya, pola berpikir yang terbuka, maka itulah yang akan mengantarkan kita pada kesuksesan di perkuliahan. Itu. Dan yang terakhir adalah kemampuan adaptasi. Nah, kemampuan adaptasi ini sangat diperlukan tidak hanya di awal kuliah,
tetapi juga di pertengahan dan juga di akhir. Karena dalam setiap fase perkuliahan ada tantangannya sendiri. Sehingga kemampuan untuk beradaptasi itu menjadi kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan mental kita lebih baik lagi. Gitu kira-kira Juni. Oke, nah salah satunya itu kan tadi yang dipersiapkan adalah kemampuan adaptasi. Nah biasanya untuk calon mahasiswa itu sebelum kuliah itu kan ada masa orientasi kampus nih ya Kak Putri ya, atau sekarang masa pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru namanya PKKMB udah diubah. Nah berarti itu penting banget ya untuk diikuti atau dilakukan oleh mahasiswa biar gampang beradaptasi dengan situasi kampus ya Kak Putri ya? Iya betul, sangat penting karena di sana kita mendapatkan banyak informasi. Kadang-kadang kalau mahasiswa baru, dia biasanya itu banyak yang dipikirin. Ya kalau kita sebutin overthinking gitu ya, aduh enggak nanti begini ya, nanti begitu ya, aduh nanti aku nggak tahu ini nggak tahu itu. Nah, overthinking itu awalnya karena ketidaktahuan kita, karena uncertainty atau ketidakpastian yang berawal dari ketidaktahuan kita akan sesuatu. Nah, sehingga dengan kehidupan pengenalan kampus itu membantu kita untuk mengurangi yang namanya overthinking atau mungkin rasa cemas ketika baru masuk kuliah, dan membantu kita untuk mengenal orang-orang yang ada di perkuliahan itu. Kita punya teman baru, kita jadi tahu dosen-dosen kita, dan kita jadi tahu ruang lingkup perkuliahannya nanti seperti apa. Nah, itu gunanya banyak banget sebenarnya. Gitu. Iya, jadi untuk mahasiswa baru yang masih berkelit ya untuk mengikuti masa pengenalan kehidupan kampus tuh udah nggak boleh ya, karena itu emang penting banget untuk psikologis kita juga gitu ya Kak Putri ya, nggak sekedar cuma biar tahu kampusnya di mana, ruang kelasnya di mana, tapi untuk biar mempersiapkan diri lebih jauh lagi. Tapi sering kali juga nih banyak calon mahasiswa yang mereka belum mulai kuliah nih, baru pendaftaran aja udah overthinkingnya setengah mati nih Kak Putri, kayak aduh nanti lulus nggak ya SNMPTN, kalau nggak lulus nanti gimana nih, mau kemana, kayak gitu. Nah itu kira-kira apa sih yang harus calon mahasiswa lakukan biar mereka nggak terlalu overthinking kemana-mana, padahal belum mulai gitu loh. Iya, memang perasaan itu atau pikiran itu wajar sekali terjadi ya, dikala kita mengalami yang namanya tadi saya katakan ketidakpastian. Jadi kita serba nggak pasti, apalagi kondisi kuliah ini adalah hal yang sangat baru bagi mereka. Nah, sehingga muncul suatu pemikiran-pemikiran yang terlalu jauh, kadang-kadang padahal itu belum tentu terjadi, begitu kan. Ada pemikiran yang tidak make sense kadang-kadang, tidak logis gitu, karena ketakutan-ketakutan yang kita bina terus-menerus. Nah, bagaimana untuk kemudian menanggulangi hal itu? Pertama, karena awalnya overthinking itu dari adanya ketidaktahuan atau ketidakpastian, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah browsing. Mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang apa yang memang kita ingin cari. Jadi kalau misalnya kita mengalami overthinking dalam hal SNMPTN, ya udah cari tahu informasi tentang SNMPTN itu seperti apa. Mungkin tips dan trik untuk lolos SNMPTN itu seperti apa. Dan kemudian juga terkait universitasnya. Apa sih sebenarnya yang dicari oleh katakanlah misalnya Undiksa. Undiksa tuh pengennya mahasiswa kayak apa sih? Nah, itu semua dicari tahu gitu. Sehingga dengan mencari tahu, kita jadinya lebih yakin, lebih pede bahwa oke, saya udah tahu nih apa yang dia mau, saya udah tahu nih apa yang dibutuhkan. Tinggal saya berusaha aja nih untuk mencapai apa yang memang diharapkan gitu. Itu yang pertama, kita browsing. Kemudian yang kedua, lebih banyak ngobrol dengan kakak kelas. Walaupun misalnya kadang-kadang ada kakak kelas juga yang agak berusaha nakut-nakutin gitu ya adik-adik kelasnya, tetapi sangat perlu untuk kita ngobrol sama kakak kelas karena kita perlu perspektif personal. Kalau kita melihat hanya dari internet, kadang-kadang lebih banyak hal-hal terkait dengan yang di permukaan gitu kalau kata orang gitu kan. Tapi kalau dengan kakak kelas, kita jadi tahu apa yang mereka rasakan di perkuliahan, apa yang membuat mereka bertahan dan kemudian bangkit kembali, cerita-cerita hal-hal yang sifatnya emosional itu bisa di-sharing oleh kakak kelasnya. Gitu sehingga kita menjadi lebih pede juga, lebih yakin dan lebih nggak cemas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika memang ada program-program yang menarik seperti misalnya yang tadi salah satunya program pengenalan kampus, atau mungkin di luar itu ada program mentoring contohnya misalnya untuk adik-adik SMA yang mau persiapan kuliah. Jika memungkinkan ikuti juga itu.
gitu. Jadi semakin siap kita, semakin tahu kita bagaimana kondisi real di perkuliahan, semakin siap kita nanti untuk memasuki dunia perkuliahan. Gitu kurang lebih. Iya, itu 3 ya cara jitunya yang bisa dilakukan deh untuk calon mahasiswa yang mungkin emang punya kebiasaan overthinking gitu. Salah satunya tadi kita harus sharing atau banyak ngobrol lah ya sama kakak kelas atau kakak tingkat yang sudah masuk ke dunia perkuliahan. Berarti untuk orang-orang introvert ini gimana nanti Kak Putri? Kan ada orang-orang yang kayak malu-malu, menutup diri, itu gimana? Wah, ini ada orang introvert ya. Nah, orang introvert itu pada dasarnya sebenarnya bukanlah orang yang tidak mau berinteraksi ya. Orang introvert itu sebenarnya adalah orang yang memang energinya lebih banyak diperoleh dari diri sendiri, bukan dari interaksi dengan orang lain. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah, untuk orang-orang yang introvert, mulailah untuk ngobrol 1-2 kali dengan orang yang kita rasa nyaman gitu. Jadi jangan langsung tiba-tiba nyari kakak kelas sekian banyak gitu ngobrol dengan semuanya. Mungkin kita sulit ya sebagai orang introvert untuk itu. Tapi kita bisa meng-approach 1-2 kakak kelas yang mungkin kita nyaman, yang kita udah cukup tahu tentang dia gitu ya. Kita approach, kita dekati, kita ngobrol. Nah, nanti kakak kelas itu juga mungkin akan bilang, coba kamu ngobrol sama ini deh, nanti aku hubungin, nanti aku kontakin dengan si kakak kelas ini, dia juga bisa sharing tentang satu informasi ke kamu, misalnya seperti itu. Nah, akhirnya berjalanlah seperti itu. Jadi untuk orang introvert, jangan takut ya, tetap membuka diri untuk bertanya gitu. Tentu ke orang yang kita nyaman dulu, gitu sih, kurang lebih. Apalagi sekarang kan udah ada teknologi banyak ya, bisa lewat chat mungkin atau telepon kalau nggak berani langsung tatap muka untuk ngobrol gitu ya Kak Putri kali ya? Bisa ya, apalagi sekarang kondisi pandemi ya, karena kita semua harus di rumah, jadi perlu dengan misalnya WhatsApp atau Zoom kalau perlu, nah itu sangat oke. Memungkinkan. Oke. Nah, ketika misalnya terjadi hal yang udah kita takutin nih, yang kayak tadi di awal kita bilang mungkin kita overthinking, takut nggak lulus atau gimana, dan beneran akhirnya kejadian nih nggak lulus SNMPTN. Nah, gimana nih cara mengatasi atau mengelola stres para calon mahasiswa biar mereka tuh nggak keburu tertekan dan menyerah duluan, padahal kan masih ada step berikutnya yang bisa mereka ikuti, entah itu SBMPTN atau jalur mandiri dan sebagainya. Gimana nih Kak Putri? Ya, ini sering sekali terjadi ya bagi siswa-siswa yang nggak lulus SNMPTN atau ujian masuk lainnya. Biasanya mereka udah langsung putus asa gitu aja gitu kan. Tapi yang pengen saya bilang di sini adalah pertama, ketika kita nggak lulus, kita coba untuk pertama terima dulu. Karena tidak ada jalan lain selain menerima tentunya kan. Gitu. Jadi kita terima dulu bahwa oke, saya saat ini tidak lulus. Nah, kemudian tahapan kedua saat kita sudah mulai bisa menyadari bahwa saya tidak lulus gitu ya, mulai untuk melakukan refleksi. Jadi apa sih yang menyebabkan saya tidak lulus? Di mananya lemahnya? Di mananya hal-hal yang memang menjadi kelemahan saya sehingga menyebabkan saya tidak lulus? Apa yang saya belum lakukan secara maksimal? Nah, itu dikaji ulang. Kita refleksi, kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Nah, kalau dalam ilmu psikologi ada tuh yang disebut dengan locus of control. Locus of control itu adalah bagaimana kita mengevaluasi suatu kejadian itu bisa jadi dari internal atau eksternal. Jadi kalau kita locus of controlnya internal, itu artinya kita menyalahkan diri sendiri. Tapi bukan berarti dalam hal negatif ya. Dalam arti adalah, oh ya, saya kurang maksimal dalam hal ini. Oh ya, kayaknya saya perlu tambah atau perbaiki di dalam hal ini. Gitu. Tapi kalau eksternal locus of controlnya, seringkali kita menyalahkan tesnya. Tesnya sulit banget nih gitu. Padahal aku kan udah belajar, udah banyak banget aku pelajari gini. Tapi tesnya nggak masuk akal, salah tuh semua. Nah, itu. Kadang-kadang kita seperti itu cara kita untuk coping atau menyelesaikan masalah. Nah, berusaha untuk balik ke internal nih, ke dalam diri kita sendiri. Ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan berbeda, apa yang bisa kita improve. Nah, kemudian setelah itu baru kita coba lagi pastinya. Gitu, karena kan ada jalur masuk lainnya yang mungkin ternyata jodoh kita tidak di SNMPTN, katakanlah begitu. Tapi jodoh kita tuh di SBJM, jalur-jalur masuk yang macam-macam itu. Itu bisa jadi gitu. Ya. Jadi
kita selalu berusaha untuk refleksi, kemudian coba lagi. Gitu. Iya, benar. Intinya mau introspeksi diri gitulah ya Kak Putri ya, jangan mudah menyerah Betul. gitu ya. Coba lagi pokoknya terus. Iya. Oke, nah terus bagaimana pentingnya peran orang tua nih atau keluarga dan lingkungan sekitar ketika hal ini terjadi? Pasti kan kita butuh support juga nih Kak Putri ya, biar kita nggak down dan sedih terus gitu. Nah, ketika memang ini terjadi, yang perlu dilakukan orang tua adalah pertama menjadi teman. Jadi ketika seorang anak sedang mengalami kegagalan mungkin ya di hal-hal yang dia inginkan, orang tua kadang-kadang kan mereka berusaha juga untuk ikut campur dalam arti memarahi anaknya. Di satu sisi anaknya sudah kecewa, sudah sedih dengan hasil yang dia dapatkan, tapi orang tuanya marahin dia, wah makin double nih kekecewaannya atau kesedihannya. Nah, sehingga sebagai orang tua yang perlu dilakukan adalah menemani anak-anaknya. Jadi ketika mereka mengalami kegagalan, orang tua perlu untuk berusaha untuk bersikap netral. Dalam arti berusaha mengajak anak untuk yuk coba kita refleksi apa yang mungkin kurang yang kamu lakukan kemarin sehingga kamu nggak lulus. Ya, jadi jangan membawa judgement atau jangan membawa harapan-harapan pribadi pada saat itu di awal. Nah, itu adalah masa-masa sulitnya anak. Jadi orang tua perlu untuk menjadi temannya. Nah, setelah berusaha untuk mendengar cerita anaknya, kenapa dia seperti itu, kenapa hasilnya begini begitu. Nah, orang tua berusaha untuk menenangkan anak. Dalam arti memberikan motivasi juga. Gitu. Misalnya, oh iya kalau memang kayak gitu kita coba yuk untuk jalur masuk yang lain, kan masih ada jalur ini, jalur itu. Atau mungkin menurut kamu gimana? Kalau misalnya ikut jalur seperti ini, kira-kira apa nih yang perlu kita persiapkan supaya kamu lebih ready nih nanti ikut jalur yang berikutnya gitu. Jadi berusaha untuk netral. Karena anak kita upayakan untuk tidak tertekan gitu. Kalau orang tua juga memarahi anaknya, ya bayangkan betapa sedihnya si anak itu udah nggak lolos, orang tuanya juga marahin dia, waduh. Nah gitu, jadi orang tua perlu jadi teman dan juga memotivasi mereka untuk bangkit kembali dan menumbuhkan resiliensi itu tadi yang saya sebutkan di awal. Itu bisa menumbuhkan resiliensi di anak dan akhirnya bisa menjadi bekal buat dia juga di perkuliahan nanti. Seperti itu. Iya, pentingnya orang tua bisa netral dan menjadi teman ya untuk anaknya, bisa mengerti lah situasi dan kondisi anaknya. Nah, permasalahan lain nih yang mungkin banyak dialami oleh calon mahasiswa yang akan masuk perguruan tinggi adalah ketika mereka hendak memilih prodi ataupun jurusan mereka kuliah nih. Misalnya anaknya pengen kuliahnya tuh di jurusan hukum atau mungkin bahasa Inggris, tapi orang tuanya enggak, kamu pokoknya harus kuliahnya di kedokteran gitu misalnya. Padahal itu nggak sesuai peminatan anaknya. Nah, apa yang harus calon mahasiswa dan mungkin orang tua juga lakukan agar ya tadi biar dua-duanya tuh jalan sama-sama enak gitu Kak Putri? Sering berantem ya kadang-kadang orang tua dan anak ya masalah jurusan ya. Nah ini sering sekali terjadi memang ya, antara keinginan orang tua dengan keinginan anak tuh belum tentu sinkron nih satu sama lainnya. Tapi di sini kalau kita lihat ada dilema gitu, ada kondisi yang berbeda. Di satu sisi orang tua itu dia punya harapan, dia tahu mungkin ke depannya itu yang bagus jurusannya tuh apa, tapi dia nggak tahu minat atau keinginan anak seperti apa. Itu yang di kondisi orang tua. Tapi di kondisi anak, mungkin dia tahu minatnya dia apa, tapi dia belum begitu mengerti prospek ke depannya jurusan tersebut seperti apa. Nah, itu yang terjadi. Sehingga orang tua berusaha untuk memaksakan kehendaknya karena dia tahu ini loh yang bagus. Ini loh kamu akan jadi sukses kalau begini loh gitu ya. Tapi mereka nggak tahu nih emang anaknya nyaman nggak dengan bidang itu. Nah sebaliknya kalau anak, oh aku suka ini nih mata kuliah ini atau bidang ini nih gitu. Tapi dia nggak tahu nih ke depannya saya mau jadi apa dengan bidang ini gitu. Nah di sanalah akhirnya tidak sinkronan antara orang tua dan anak. Sehingga apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah duduk bersama, bersikap dewasa dan membicarakan apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Jadi misalnya anak, kita berusaha untuk terbuka. Kamu sukanya apa? Bilang sama orang tua. Minatnya kemana? Bilang sama orang tua. Sukanya pelajaran apa aja nih yang bikin kamu nyaman? Bilang juga semuanya ke orang tua. Lalu jangan lupa untuk bertanya, menurut ibu sama bapak,
kira-kira kalau saya suka pelajaran ini, bagusnya saya ambil jurusan apa ya? Nah, nanti kalau misalnya saya kerjanya bisa di mana ya kalau saya ambil jurusan itu? Nah, anak juga harus terbuka dengan pikiran-pikiran orang tua. Siapa tahu memang orang tua lebih paham tentang prospek kerja dari jurusan tertentu. Nah, kemudian kalau dari orang tua seperti apa? Duduk bersama dengan anak dengan tidak memaksakan harapannya. Mau mendengar apa yang disukai atau diminati oleh anak. Orang tua bisa bertanya, kamu suka pelajaran apa selama di SMA? Kayaknya nilaimu banyak bagus di bidang ini ya. Memang kamu suka ya di bidang itu? Kira-kira nanti kuliahnya kamu pengen ngambil bidang yang sama juga kah? Terus kalau misalnya kamu ingin ngambil bidang yang itu, apakah kamu tahu kamu akan kerja apa nanti? Kira-kira kamu akan ngapain tuh dengan bidang itu? Gitu ya. Jadi berusaha untuk saling terbuka antara orang tua dan anak, saling bertanya, saling mendengar. Nah, sehingga akhirnya yang dicapai apa? Win-win solution. Win-win solution itu artinya kita bisa mengakomodir harapan orang tua dan juga bisa mengakomodir minat atau keinginan anak. Nah, itu pasti walaupun pada akhirnya misalnya salah satu yang diambil, entah itu keinginan anak maupun orang tua, tapi karena sudah ada perbincangan itu, pada akhirnya sudah lebih legowo untuk menerima. Baik itu orang tua maupun anak. Katakanlah misalnya, akhirnya pilihan anak yang diambil. Orang tua akhirnya legowo. Oh iya, emang itu yang anak saya suka. Saya yakin deh nanti kalau misalnya dia tekun di sana, dia akan jadi orang sukses juga. Sebaliknya, kalau memang ternyata pilihan orang tua lah yang diambil, anak juga bisa legowo. Ya, orang tua saya bilang bahwa ini prospeknya bagus ke depan. Saya yakin deh kalau saya misalnya ngambil ini, walaupun saya belum suka nih ya, tapi saya yakin saya akan jadi orang sukses nih nanti. Gitu. Jadi harus ada obrolan dulu sampai akhirnya tercapailah win-win solution itu. Itu kurang lebih. Komunikasi dan terbuka aja gitu ya Kak Putri ya. Nggak boleh saling diam dipendam sendiri gitu ya. Iya, betul. Nah, dilema lain nih yang dihadapi juga oleh calon mahasiswa, kok tadi itu kan mungkin dari eksternal ya, dari misalnya orang tua yang punya keinginan beda sama anaknya. Ada juga dilema yang dialami dari diri sendiri nih. Orang tuanya nggak maksa dia untuk milih jurusan A, B, atau pokoknya dibebasin deh mau universitas atau jurusan apa gitu. Tapi anaknya sendiri nih nggak tahu mau jadi apa, belum tahu nih pengen kuliah jurusan apa. Akhirnya dia memutuskan untuk ikut-ikutan temennya. Nih kan banyak nih. Ini penyakit banyak anak SMA yang udah lulus nih ya. Iya, saya banyak juga menemukan kondisi di mana anak-anak SMA yang mau kuliah, dia nggak tahu dia mau kemana. Akhirnya dia ikut-ikutan temen atau dia mencari jurusan aman gitu. Kalau orang-orang bilang jurusan aman, mungkin adalah jurusan-jurusan tertentu atau prodi tertentu yang oke, peluang kerjanya cukup banyak, masuknya juga nggak terlalu sulit gitu ya. Jadi akhirnya masuklah prodi itu gitu karena aman. Nah, untuk mengatasi hal itu sebenarnya teman-teman adik-adik di SMA, proses untuk menentukan jurusan tidak hanya pada saat menjadi kelas 3. Itu proses menentukan jurusan sebenarnya bahkan sudah dimulai saat adik-adik di kelas 1 SMA atau bahkan di SMP bila perlu gitu. Ya, dari sana sudah mulai untuk mengidentifikasi kira-kira sukanya apa sih? Pengennya kerja di bidang yang seperti apa gitu. Nah, setelah kita mengidentifikasi itu, kesukaan kita apa, bidang kerja yang kita ingin lakoni nantinya seperti apa, baru kemudian mengerucut kepada jurusannya gitu. Dan di sana sebenarnya peran dari mungkin guru BK atau orang tua atau teman-teman, kakak-kakak kelas itu sebenarnya sangat berperan untuk membuka cakrawala atau membuka wawasan kita tentang jurusan-jurusan gitu. Kalau kita hanya diam saja, kita nggak berusaha untuk open ke orang, ngobrol sama orang, kita nggak akan tahu. Jadi kebingungan itu akan selalu ada sampai nanti di kelas 3 SMA. Karena kita nggak berusaha mencari, nggak berusaha ngobrol juga sama orang, tanya-tanya ke orang, akhirnya kita lost, kita nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, sehingga penting juga balik lagi membuka diri dari kelas 1 SMA, udah mulai untuk mencari tahu kita maunya apa, dan cari tahu juga ke universitasnya, dia menyediakan jurusan apa aja sih, dan kita bisa masuk kemana nih, dan segala macamnya. Nah, itu sudah long proses lah ya, dari saat SMA itu sudah dilakukan.
gitu, Iya. sehingga tidak menjadi bingung nanti di kelas 3 mau jurusan apa gitu. Iya. Nggak sistem kebut semalam lah ya untuk memilih jurusan itu ya. Iya, Tapi panjang banget kalau berarti UTS UAS prosesnya. masih bisa ya, SKS ya. Iya. Oke, nah mungkin setelah misalnya mahasiswa baru ini masuk ke dunia perkuliahan, kuliah atau belajar di jurusan atau prodi yang mereka emang pengenin dari awal, setelah masuk mereka baru nih merasa kayak nggak percaya diri, kok kayaknya berat banget ini jurusan nggak sesuai sama ekspektasi. Nah ini gimana nih biar dia nggak buru-buru, karena Juni punya pengalaman nih, temen Juni sendiri tuh dia sampai pindah prodi dan universitas tuh sampai berkali-kali, sampai 3 kali kalau nggak salah ya, saking dia kayak ini nggak cocok nih, ini nggak cocok. Nah itu tuh gimana Kak Putri kalau kayak gitu ceritanya? Nah, kalau kasusnya seperti itu sebenarnya kita perlu identifikasi lagi ya. Ketidaknyamanan itu munculnya di awal semester saja atau memang selama 1 semester bahkan 1 tahun kita nggak nyaman. Karena gini, ketika ketidaknyamanan itu hanya dirasakan di awal semester itu, bukan selalu berarti itu salah jurusan. Tetapi bisa jadi memang itu masih proses adaptasi. Semua orang merasakan hal itu. Karena dari fase SMA ke kuliah itu besar sekali perubahannya. Sehingga hampir setiap orang itu mungkin merasakan ketidaknyamanan. Dari gaya dosennya mungkin beda, sistem penilaiannya, materi yang diajarkan, itu semua membuat kita mungkin tidak nyaman di awal gitu. Jadi bukan selalu itu berarti atau indikasi kita salah jurusan, nggak seperti itu. Nah sehingga teman-teman yang perlu dilakukan menurut saya adalah di awal kita berusaha untuk mencari pola dulu. Ketika kita merasa nggak nyaman, coba deh bertahan dan mencari pola-pola yang bagus untuk kita belajar itu seperti apa gitu. Jadi ini adalah masa transisi kan, masa-masa adaptasi yang lagi apa namanya berat-beratnya nih gitu kan. Jadi dicari dulu kira-kira polanya gimana. Kemudian apa yang menyebabkan saya nggak nyaman? Oh ya karena ini deh kayaknya ada segala macam. Sampai kemudian di semester kedua kan kita baru bisa pindah jurusan kan 1 tahun berikutnya ya, tidak langsung di semester itu ya. Jadi di tahun berikutnya, kemudian di semester berikutnya baru kalau memang, oh kayaknya saya nggak cocok dengan jurusan ini deh. Kalau memang seperti itu, ya akhirnya keputusan di tangan masing-masing. Itu boleh mungkin pindah jurusan atau apa yang lain mungkin solusinya. Tapi kalau saya pribadi menyarankan apa yang sudah diambil, itulah yang kita jalani. Dalam arti kita berkomitmen untuk menjalani itu. Gitu. Karena kuliah sekali lagi tidak mudah memang, tetapi menyenangkan banget kok sebenarnya. Walaupun berat, happy-nya tuh lebih kerasa lagi dibandingkan beratnya sebenarnya. Gitu. Jadi saran saya di awal itu dinikmati dan ditemukan pola-polanya sehingga kita bisa beradaptasi dengan lebih baik dan akhirnya bisa bertahan dengan komitmen yang lebih tinggi lagi. Gitu Juni. Oke, iya luar biasa. Jadi nggak boleh dikit-dikit langsung main pindah gitu aja ya, kasihan Iya, benar. Di fisik, di mental kita, dan juga di kantong orang tua nantinya. Kalau kayak gitu sampai pindah berkali-kali. Jadi prosesnya diulang lagi kan cukup berat ya, tidak hanya bagi mahasiswa tapi bagi orang tua ya. Juga. Betul ya. Nah, lalu mungkin ini terakhir deh Kak Putri ya, di masa pandemi seperti sekarang ini kan calon mahasiswa atau mahasiswa baru itu akan menghadapi perkuliahan secara daring gitu ya. Nah, mental atau kesiapan seperti apa yang harus mereka miliki agar mereka tetap bisa kuliah dan mendapatkan ilmu yang sesuai lah dengan harapan mereka. Mereka nggak jenuh, baru nggak ketemu sama temen ngerasa, aduh kayaknya boring banget nih dunia perkuliahan saya gitu ya, karena nggak langsungnya. Gimana Kak Putri? Nah, memang perkuliahan daring ini menantang sekali ya, tidak hanya untuk mahasiswa, tapi bahkan bagi dosen-dosen juga ini tantangan yang besar sekali. Nah, apa yang bisa saya sarankan mungkin buat teman-teman dalam perkuliahan daring? Pertama adalah jangan berhenti hanya di daring saja, dengan perkuliahan dosen itu saja. Ada banyak sekali ilmu yang bisa diperoleh di luar dari perkuliahan. Dan itu memungkinkan teman-teman untuk lakukan, apalagi di kondisi pandemi sekarang, di mana ada banyak kursus online, ya kursus-kursus online,
apa namanya, ada banyak sekali, bahkan saya sendiri pun yang walaupun saya bukan mahasiswa lagi, tapi saya sering ikut kursus-kursus online kok. Seperti misalnya Udemy, Coursera, itu bisa dijadikan sebagai alternatif untuk belajar. Itu kalau misalnya mengalami kebosanan nih, belajar di kampus gitu ya, maksudnya secara daring dengan teman-teman di kampus. Nah, kemudian yang kedua memang ada yang disebut dengan Zoom fatigue ya, kelelahan karena kita setiap hari melihat Zoom atau melihat layar laptop gitu. Nah, memang kalau seperti ini, saya sarankan teman-teman untuk istirahat sejenak. Karena kalau teman-teman tidak mengizinkan tubuh beristirahat, maka apapun materi yang akan masuk ke diri kita tuh nggak akan menjadi pembelajaran yang bermakna. Gitu. Jadi kita berikan waktu untuk istirahat diri kita, mungkin berapa jam atau 1 hari kita istirahat. Berikutnya kita akan lebih fit dan lebih siap lagi untuk mengikuti perkuliahan. Gitu. Jadi kita yang kenali tubuh kita kalau kita sudah terlalu capek. Coba istirahat dulu, baru kemudian lanjut lagi. Gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa untuk tetap terkoneksi dengan teman-teman. Walaupun melalui online, baik itu WhatsApp, Zoom, dan lain sebagainya, tapi tetap terkoneksi untuk bisa saling diskusi dan sharing tentang materi perkuliahan. Gitu. Dan beberapa juga dosen sudah memiliki platform di kampus, apalagi di Undiksa ya, kita punya platform e-learning, di mana kita berusaha untuk memberikan pembelajaran yang kolaboratif lah untuk mahasiswa. Nah, itu dimanfaatkan, di mana kita bisa berinteraksi dengan teman-teman, dan di sana sebenarnya adalah proses belajar juga. Ada yang kita sebelumnya tidak tahu, ternyata ada teman ngasih tahu, oh iya ya, ada kayak gitu ya, kayaknya aku belum sampai sana deh belajarnya, akhirnya belajar lagi, gitu. Jadi itu sebenarnya tujuan kita untuk kolaborasi atau diskusi dengan teman-teman, gitu. Nah, dan kemudian yang terakhir adalah jangan lupa untuk jaga kesehatan sih. Kalau kita daring seperti ini, bukan fisik kita yang terganggu, tapi mental kita biasanya. Iya, gitu. Karena ada rasa bosan, ada rasa cemas, dan lain sebagainya, apalagi kondisi pandemi seperti ini. Nah, jangan lupa teman-teman untuk selalu makan makanan yang sehat, berolahraga, karena itu sangat penting untuk membuat kita lebih siap dalam belajar. Balik lagi kaitannya dengan pembelajaran kita di kuliah ya. Jadi kalau kita tidak makan makanan sehat, olahraga, maka kita juga nggak akan bisa belajar dengan baik, gitu. Sehingga itu perlu diperhatikan juga agar kita semua bisa belajar dengan baik. Mungkin itu kurang lebih, Juni. Oke, terima kasih Kak Putri. Iya udah mau berbagi sharing ilmu sama kita tentang persiapan mental ya yang harus dilakukan oleh calon mahasiswa yang akan memasuki perguruan tinggi. Sekali terima kasih waktunya Kak Putri ya. Terima kasih Juni. Undang, dan pastinya untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan tayangan ini ya, bincang Undiksa terkait dengan persiapan mental untuk memasuki perguruan tinggi, jangan lupa untuk di like videonya kalau kalian rasa video ini bermanfaat, dan di subscribe juga channel Universitas Pendidikan Ganesha biar kalian tidak terlewat informasi-informasi terkini menarik lainnya dari Undiksa. Dihidupin juga tombol loncengnya, dan jangan lupa di share ke semua sosial media kalian. Jangan lupa bisa tinggalkan saran masukan ataupun komentar lainnya ya di kolom komen, dan jangan lupa untuk tetap menaati yang namanya protokol kesehatan. Ini kita nggak akan pernah bosan untuk mengingatkan ya Kak Putri ya. Oke, Kak Putri, iya, betul. Semoga sehat selalu ya, dan sahabat Undiksa. Terima kasih. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Salam harmoni.